Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir dulu mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rijalallah ibadallah agithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salanakum walizzulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum ta'alawan surulillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa hadana bi hidayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuwasi'u bi'alaina al-arzaq. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad luaskan rezeki kami. Wa tuhassinu bihal ahlak. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad baguskan akhlak kami. Wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin yang sama-sama saya muliakan segenap pengurus Masjid Jami Al-Hidayah ESDM, segenap shaimin shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita, Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka kita beribadah. Kita kumpul kita di kantor ini dalam rangka menjemput rahmat Allah. Semoga temunya kita, silaturahminya kita, duduknya kita di masjid ini mudah-mudahan dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, umat-umat dahulu umurnya dikasih oleh Allah panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 400 tahun. Tapi umur umat Nabi Muhammad baina sab'in wa sittin, antara 60 sampai 70 tahun. Ada umur kita yang saat ini, yang kerja di kantor ini usia 70 tahun. Enggak ada. Tapi ketika sudah memasuki usia 60 tahun, 61 tahun, itu sudah memasuki usia lansia. Umur umat Nabi Muhammad apabila memasuki usia 63 tahun lebih, maka Allah Subhanahu wa taala akan hitung amal-amal kebaikannya seperti dia usia 40 tahun. Ketika dia masih gagah-gagahnya, ketika dia masih semangat-semangatnya. Kan kalau udah usia-usia 65 tahun tuh kita udah mulai kaya, Pak. Mulai kaya. Kaya apa? Kaya penyakit. Ya. Ada yang asam urat lah, urat diasem-asemin. Ada yang kolesterol, ada yang
dadanya nyesek. Itu penyakit-penyakit yang kalau kita usia sudah di atas 60 tahun, itu kita sudah mulai kaya. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di usia-usia ketika kita lansia, lanjut Allah berikan kita usia yang barokah, dapat silaturahim, dapat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur umat dahulu walaupun panjang, tapi tidak diberikan fasilitas sebagaimana fasilitas yang diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umur-umur umat dahulu, ketika mereka bermaksiat kepada Allah, itu langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh kecil, umur umat Nabi Musa itu hobinya nggak beda jauh sama umat Nabi Muhammad. Nggak beda jauh hobinya dengan kita. Umat Nabi Musa dulu hobinya, mereka punya hari besar hari Sabtu, disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka punya hobi sama dengan umat Nabi Muhammad. Apa hobinya? Mancing. Ada nggak orang di kantor ini yang hobi mancing? Ada, alhamdulillah masih punya hobi. Boleh nggak mancing? Boleh, kagak dilarang. Mancing itu merupakan hobi. Tapi ada batas-batas yang harus dijaga untuk taat kepada Allah. Nah, umur umat Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Musa pada saat itu diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Di hari Sabtu mereka nggak ibadah, mereka pergi ke danau, mereka pergi ke laut, mereka pergi ke sungai. Ngapain? Nyari ikan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala hari Sabtu itu mereka nggak ibadah, langsung diadab oleh Allah, kunu qiradatan khasiin. Mereka dijadikan monyet. Jadi pada saat itu umat Nabi Musa yang nggak ibadah itu jadi monyet semua di hari Sabtu. Tapi bertahan cuma 1 minggu. Dikutuk oleh Allah cuma seminggu, selesai itu mereka meninggal dunia. Tapi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, ada nggak hari besar umat Islam di hari Jumat yang nggak sholat Jumat? Ada nggak, Bapak? Ada nggak? Dari lingkungan kita, masyarakat kita, di hari Jumat yang nggak sholat Jumat, ada nggak? Ada nggak di hari Jumat dari umat Nabi Muhammad yang mereka di hari Jumat itu pergi mancing? Yang nongkrong di empang? Ada. Apakah diadab oleh Allah? Nggak ada yang diadab oleh Allah. Ditunda, ditunggu sampai umat tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu fasilitas yang Allah berikan agar umat Nabi Muhammad bisa lebih baik daripada umat-umat dahulu, maka Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad yang berupa ibadah Ramadan. Bapak, di luar Ramadan, Bapak ngantuk nggak ada pahalanya. Tapi kalau Bapak ngantuk di bulan Ramadan, merem-merem dikit dapat pahala. Karena sumtuh so'im ibadah, tidurnya naumus so'im ibadah, tidurnya orang puasa itu bagian daripada ibadah. Makanya kalau ngempet-ngempet dikit tidur wajar, lagi puasa. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yaitu dengan adanya ibadah Ramadan. Di Ramadan itu Allah berikan yang namanya fasilitas yang sangat baik, yang sangat mulia. Apabila umat Nabi Muhammad mendapatkan itu, maka mereka akan mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang namanya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau hitungan usia itu 83 tahun. Dapat 1 tahun 1 bulan. Dapat Lailatul Qadar sama dengan kita ibadah 83 tahun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu semua. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa
sahbihi ajma'ina. Bahasa lisan kita berselawat. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ada 4 cara agar di Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu senantiasa melakukan sholat Isya berjamaah disambung dengan sholat sunat tarawih. Man sholatal Isya kana ka'abadan nisfil lail. Siapa orang yang sholat Isya ke masjid, sholat Isya ke musola berjamaah, dia akan mendapatkan ibadah setengah malam, ya, setengah malam. Jadi ka'annama abadan nisfal lail, seakan-akan dia ibadah setengah malam, maka ibadah yang sangat mulia. Jadi siapa orang yang ibadah di bulan Ramadan sholat Isya berjamaah, kita nih di kantor, Bapak Ibu sekalian, pulang di rumah, ya. Jangan sampai tidak melakukan ibadah sholat tarawih. Karena sholat sunat tarawih itu memang hukumnya sunnah, tapi pahalanya cukup besar. Nabi sampaikan, man shamahu wa qamahu khurija min dunubihi kawaladat ummu. Siapa orang yang melakukan ibadah malam, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Berarti orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, seperti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bayi yang baru dilahirkan, berarti tanpa dosa. Jadi hidupkan malam dengan sholat Isya berjamaah. Ada 2 redaksi, ka'annama kullul lail, dia seakan-akan menghidupkan seluruh malam dengan ibadah setiap malam di bulan Ramadan kalau melakukan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Di mana? Di masjid dan di musola. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu agar kita mendapatkan pahala yang cukup besar, mendapatkan Lailatul Qadar yang cukup besar. Yang kedua, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ke masjid ringan apa berat? Bapak jawab yang jujur, kita lagi puasa. Kira-kira kita subuh berjamaah di bulan Ramadan berat apa ringan? Berat, apalagi habis makan, habis sahur. Ya, jam 4:30 itu habis makan, yang enak ngapain? Tidur, yang enak tidur. Tapi pada saat itu ketika kita melakukan ibadah sholat subuh berjamaah ke masjid, kata Nabi, man kharaja min baitihi mutahhiran li sholatil ghadati ka'annama kal haji wal umrah wa tamaman. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudu, menuju tempat ibadah, apakah itu masjid, apakah itu musola, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai datangnya waktu sholat isyraq, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna. Jadi kalau habis subuh kita sholat berjamaah di lingkungan kita, itu jangan langsung pulang, tunggu sampai datang waktu isyraq. Waktu isyraq itu kira-kira jam berapa? Jam 6-an ya? Jam 6-an. Itu tunggu sampai datang waktu isyraq.
Sambil nunggu datang waktu Isra, isi dengan zikir, isi dengan baca Al-Quran, isi dengan baca selawat, diisi dengan baca buku, diisi dengan nambah wawasan, kajian. Lalu selesai itu kita sholat Isra, ya sholat Isra, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh tamaman. Ibu, ada ibu-ibu? Ibu, ada? Ibu ingin nggak mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh? Ibu? Nggak ada? Merem. Ibu paling gampang, Bu, mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Paling gampang. Ayu mro'atin khoda'at min jaujiha wa syarabiha kana kal haji wal umroh tamaman. Seorang istri yang melayani suami, disiapkan pakaian kita sama istri kita, disiapkan makanan, disiapkan minuman. Seorang istri dengan ikhlas, dengan ridho menyiapkan pakaian, menyiapkan minuman untuk suami dengan ikhlas dan ridho, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, bagaimana? Saya kan kerjanya pagi-pagi udah berangkat, nggak sempet nyiapin pakaian suami, nggak sempet masak untuk suami. Gampang, Ibu, gampang. Biarkan masakan Ibu dimasak oleh orang yang membantu kita di rumah. Tetapi ketika ada waktu kesempatan, temani suami makan bersama, iya, diajak makan bersama, diajak ngobrol. Kira-kira kita punya istri begitu nggak, Pak? Enggak, masing-masing ya, masing-masing. Ibu, zaman sekarang itu zamannya teknologi canggih. Nyuci sekarang itu yang nyuci bukan tangan kita, tapi mesin yang nyuci, tapi laundry. Sekarang orang jarang nyuci. Orang wanita sekarang jarang nyuci, bayangkan dibawa ke laundry. Ya, bagaimana agar ibu mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh dengan sempurna? Ketika suami ibu mau kerja, Papa, hari ini pakai pakaian yang mana, Papa? Oh, ini mah baju warna putih, celana warna hitam. Ibu ambilkan di lemari. Ibu ambilkan celananya, Papa. Nanti kalau mau berangkat kerja, ini ya Pak, ini bajunya, ini celananya, silahkan nanti dipakai. Ibu berangkat kerja, suami ibu berangkat kerja, ibu akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Kenapa? Karena menyiapkan pakaian untuk suami kerja. Kira-kira kita punya istri, udah 20 tahun, udah 15 tahun, pernah nggak istri kita ketika usia kita, perkawinan kita sudah 15 tahun, istri kita nyiapkan pakaian kita? Jawab yang jujur. Hah? Ngambil sendiri. Bu, tuh Bu, kata suami-suami katanya pakaian ngambil sendiri. Bu, jadi kalau ingin dapat pahala ibadah haji dan umroh, siapkan pakaian suami. Yang kedua, siapkan minuman buat suami. Kalau suami kita senang ngopi, siapkan kopinya. Kalau suami kita senang minum teh, siapkan tehnya. Ibu, saya kerjanya buru-buru, Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar saya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh? Gampang, Ibu. Bapak, Mama hari ini berangkat kerja pagi jam 6. Mama sudah berangkat. Ini termosnya, Pak. Ini kopinya, ini gulanya, ini tehnya, silakan Bapak bikin sendiri. Gampang nggak, Bu? Gampang nggak, Bu? Gampang. Yang penting melayaninya dengan ikhlas dan ridho. Jadi yang pertama, agar kita mendapatkan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, hidupkan malam Ramadan dengan sholat Isya disambung dengan sholat sunat tarawih. Subuhnya berjamaah ke masjid, yang pertama. Yang kedua, yaitu disunnahkan kita di bulan Ramadan agar mendapatkan pahala, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar
dan pahala yang cukup besar mendawamkan doa yang disunnahkan dibaca di bulan Ramadan. Ini sering kita baca. Insya Allah Bapak Ibu udah hafal. Bagaimana itu doanya setiap waktu, jangan ditinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Agar mendapatkan Lailatul Qadar, memperbanyak doa ini. Ya, memperbanyak doa ini. Yang ketiga, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang ketiga yaitu kita membaca Al-Qur'an. Istiqomah baca Al-Qur'an. Kita akan rajin baca Al-Qur'an di awal-awal Ramadan. Masjid kita di kampung itu, kalau awal Ramadan, 1 minggu di awal, insya Allah masjid musola masang tenda. Masjidnya sempit, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, semuanya ke masjid. Tadarusan juga rajin. Tapi coba 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana kampung, di mana tempat, itu tenda keisi orang sholat apa buat parkiran? Parkiran. Orang sholat yang dulu masjid penuh, sekarang safnya maju apa mundur? Hah? Safnya maju apa mundur? Maju. Kalau di Mekah, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semakin Ramadan akan berakhir, orang itu berbondong-bondong ke masjid. Kalau kita banyakan berbondong-bondong kemana? Ke Tanah Abang. Kemana lagi? Shopping, katanya shopping. Ya, shopping itu kita. Padahal Lailatul Qadar itu, kata Imam Al-Ghazali, terjadi Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di 10 terakhir bulan Ramadan. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di 10 hari terakhir ini, ayo kencangkan ibadah kita. Yang dulu rada-rada males, ayo kita semangat kembali, kita tarawih. Syukur-syukur bisa iktikaf ke masjid, disambung dengan istiqomah membaca Al-Qur'an. Minimal yang kita baca itu di keterangan sebuah hadis, agar mendapatkan Lailatul Qadar itu minimal 1 hari membaca Al-Qur'an itu 100 sampai 200 ayat. Yasin berapa ayat, Kang Fauji? 83. Iya. Yasin sama Al-Waqiah aja sudah 100 lebih. Berarti lama apa sebentar baca Al-Qur'an itu 100 sampai 200 ayat? Cepet, paling berapa menit? Paling setengah jam. Ya, sempatkan diri kita di bulan Ramadan ini, apalagi di akhir Ramadan, untuk membaca Al-Qur'an minimal 100 sampai 200 ayat. Ya, 100 sampai 200 ayat. Ini yang ketiga, mengistiqomahkan membaca Al-Qur'an. Yang keempat, yang terakhir, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Yang keempat, yaitu memperbanyak memohon ampun, membaca istighfar. Bapak, Ibu sekalian, ada istighfar untuk diri kita.
Ada istighfar untuk orang tua kita, untuk istri kita. Maka ini di bulan Ramadan, ayo perbanyak istighfar. Istighfarnya bagaimana? Untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita. Yang harus kita baca adalah seperti istighfarnya ketika kita tahlil. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku, wali ashabil huquqi wajibati alayya dan orang-orang yang ada hubungan denganku, istri, anak, teman kerja, teman bergaul, itu namanya ashabil huquqi wajibati alayya, wali masyayina dan guru-guru kita, wali jamil mu'minina wal mu'minat dan seluruh orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi yang keempat, memperbanyak mendawamkan membaca istighfar. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini Allah berikan kesehatan kita. Semoga Allah jaga diri kita agar istiqamah menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan ibadah supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu sholat Isya berjamaah disambung dengan sholat sunat tarawih dan sholat subuh berjamaah. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca doa yaitu nas'aluka ridhoka wal jannah. Yang ketiga, istiqomah membaca Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu memperbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kaji kita siang hari ini ada manfaat, ada barokahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah perkenankan kembali kita bertemu dan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafatil Fatihah wa bimujatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min akhil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.